Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Tentunya masih membahas mengenai Donghua Shaolan. Setelah melewati persaingan dari berbagai tim akademi di dalam Kekaisaran Tiando, kini terpilih sudah beberapa akademi yang siap melanjutkan turnamen ke babak final yang akan diselenggarakan di kota Balai Roh Pelindung. Semua peserta pun berangkat dengan pengawalan ketat dari pasukan elit Kekaisaran Tiando untuk memastikan para peserta tersebut sampai di tempat tujuan dengan aman. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan filmnya secara langsung, karena fix konten ini pastinya akan mengandung banyak spoiler. Dan kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Di pagi harinya sebelum keberangkatan para peserta turnamen, Guru Liu Erlong mendapati sebuah surat yang ditinggalkan oleh Master Xiao. Di situ tertulis kalau Master Xiao semalam telah berangkat lebih dulu ke Balai Roh Pelindung karena ada urusan penting yang harus ia bicarakan dengan Bibi Dong, pemimpin dari Balai Roh Pelindung. Setelah membaca surat tersebut, Liu Erlong sempat merasa kecewa karena Master Xiao tidak berpamitan secara langsung. Terlebih lagi di masa lalu, Master Xiao sempat memiliki hubungan asmara dengan pemimpin Balai Roh Pelindung tersebut. Di tengah pembicaraan Flander yang berusaha meyakinkan Guru Liu Erlong, Guru Zhao menyela untuk menginfokan kalau anak-anak sudah siap untuk berangkat. Namun beberapa guru akademi Sri Lanka termasuk Guru Zhao tidak bisa ikut pergi menonton final karena masih harus mengurus akademi. Di tempat lain, setelah kemarin tahu kalau salah seorang peserta ada yang berasal dari sekte Hao Tian, pemimpin suci memberikan misi kepada dua Master Roh bergelar Doluo dari Balai Roh Pelindung, sebut saja Master Krisan dan Master Hantu, untuk pergi menghabisi Tang San. Kembali ke tempat Tang San, timnya beserta beberapa tim dari akademi lain yang terpilih dikumpulkan menjadi satu rombongan besar untuk memulai keberangkatannya menuju Balai Roh Pelindung dengan pengawalan dari pasukan kerajaan Tiando. Di dalam keretanya, Tang San mengungkapkan kalau menurutnya orang-orang dari akademi yang mereka lawan sejauh ini bukanlah sebuah ancaman. Sedangkan ancaman yang sebenarnya adalah tim dari Balai Roh Pelindung yang akan mereka lawan nanti di final. Sementara itu, Feng Xiaotian meminta izin kepada petugas untuk menemui Huo Wu yang berada di dalam kereta Akademi Jihuo. Feng Xiaotian ternyata ingin meminta maaf kepada Huo Wu karena pertarungannya kemarin sangatlah mengecewakan. Meski ia telah berupaya keras, ia tetap tidak bisa mengalahkan Tang San seperti yang pernah ia janjikan sebelumnya. Namun Huo Wu sama sekali tidak menyalahkan Feng Xiaotian mengingat Tang San memanglah lawan yang benar-benar kuat. Kemudian ia mempersilahkan ketua tim Chen Feng tersebut untuk masuk ke dalam keretanya untuk membicarakan bagaimana cara mengalahkan Tang San nanti di pertarungan final. Setelah perjalanan yang cukup panjang, rombongan peserta melintasi sebuah ngarai yang terjal dengan tebing yang sangat curam di kedua sisinya. Tempat semakin terasa mengerikan dengan adanya banyak burung gagak dan sisa-sisa mayat prajurit seperti tempat bekas dari sebuah medan perang. Keanehan pun tiba-tiba terjadi. Angin mulai bertiup secara tidak wajar yang disertai dengan daun merah yang berguguran, padahal harusnya tidak ada pepohonan di sekitar sini. Sontak pasukan pun segera merapatkan formasi dan meningkatkan statusnya menjadi siaga, berjaga-jaga untuk menghadapi pertempuran setiap saat. Dan benar saja, tak lama setelah itu reruntuhan bongkahan batu berjatuhan dari atas tebing dan membombardir rombongan mereka, pertanda dimulainya serangan dari musuh. Tentu sebagai pasukan terbaik dari kerajaan Tiando, mereka berusaha menghandle situasi dengan pertahanan terkuatnya dan memastikan semuanya tetap terlindungi. Seketika juga para rombongan Sri Lanka pun turun untuk mencoba membantu. Namun Flander menghentikannya karena ada kemungkinan serangan ini dilakukan oleh musuh dari pihak kerajaan Tiando itu sendiri. Sehingga orang luar tak perlu ikut campur dan lebih baik menyerahkan semuanya kepada pasukan yang bertugas. Alih-alih terlibat dalam pertempuran, menurutnya yang terpenting sekarang adalah fokus melindungi para murid. Sementara itu, para prajurit Kekaisaran Tiando yang menahan serangan musuh nampaknya mulai kewalahan, sehingga Flander memerintahkan semuanya untuk mempersiapkan diri jika memang harus terlibat. Setelah membuat target cukup kehabisan tenaga dengan serangan reruntuhan batu, akhirnya para bandit mulai menunjukkan dirinya dan bersiap untuk melancarkan serangan secara langsung dengan jumlah yang tidak sedikit. Bentrokan pun tak terelakkan. Namun bagaimanapun juga pasukan elit dari Kekaisaran Tiando adalah para Master Roh terlatih yang tentunya tidak akan mudah untuk dikalahkan begitu saja. Sebaliknya mereka dapat menghandle serangan tersebut dengan cukup baik.
Menanggapi hal itu, para bandit segera merapalkan teknik penyaluran kekuatan roh yang sanggup meluluhlantahkan formasi dari pasukan kekaisaran dan menerobos pertahanan pertama untuk menyerang para peserta turnamen. Kini Flander pun tak punya pilihan lain selain melibatkan semuanya untuk melakukan perlawanan. Namun ia tetap menyarankan agar tidak berpencar dan menghemat energi roh. Ia maju terlebih dahulu untuk menghadapi musuh yang setipe dengannya melalui pertempuran udara, menyerahkan urusan di bawah kepada Liu Erlong. Menjadi keuntungan tersendiri bagi Dai Mumbai dan kawan-kawan karena sebagian musuh tidak mengeluarkan kekuatan roh pelindung karena tetap ingin merahasiakan identitas mereka yang sebenarnya. Mengingat ini adalah medan perang yang sesungguhnya, Tang San pun tanpa ragu menggunakan senjata rahasianya untuk melancarkan serangan yang sangat mematikan. Namun sayangnya datang lagi seorang musuh yang merupakan ketua bandit. Ialah Mas Roh dengan level yang cukup tinggi, terasa dari aura penuh tekanan yang begitu kuat. Dan benar saja, terlihat dari beberapa cincin roh yang melingkar di tubuh lawan, mungkin ia telah mencapai level lebih dari 80. Guru Xingming disibukkan dengan puluhan Master Roh yang mengejarnya, sehingga Tang San dan kawan-kawan harus menghadapi musuh yang memiliki gelar Daoluo tersebut. Tanpa membuang-buang waktu, musuh langsung menggunakan skill dari cincin roh ketujuhnya, yakni wujud elang emas yang langsung menunjukkan perbedaan kelas di antara mereka. Situasi menjadi semakin buruk karena di belakang mereka sudah menanti dua Master Roh dengan level 50-an yang siap menyerang kapanpun. Seorang Master Roh bergelar Daoluo ditambah dua Master Roh level 50. Situasi yang benar-benar buruk. Di sampingnya, Dai Mumbai meyakinkan kawan-kawannya untuk bertempur habis-habisan sekecil apapun peluang yang ia miliki. Flander dan Liu Erlong yang ingin membantu para anak-anak pun tidak bisa berbuat apa-apa karena masing-masing dari mereka sudah disibukkan oleh musuh yang lain. Sehingga tim Sri Lanka harus benar-benar berusaha sendiri. Dari aba-aba Tang San, 3 penyerang utama menggempur musuh dengan masing-masing teknik roh terkuatnya. Terbukti kombinasi serangan tersebut sanggup merobohkan pertahanan musuh. Namun sayangnya perbedaan level yang terlalu jauh memang tidak bisa dipungkiri. Dalam sekejap ketua bandit melepaskan skill cahaya emas yang mampu melakukan recovery sehingga luka-lukanya bisa segera pulih dan sayap elangnya dipatahkan juga dapat melakukan regenerasi. Giliran Xiao yang mencoba melancarkan serangan. Begitu melihat celah tanpa ragu ia langsung melepaskan skillnya. Benturan tersebut cukup membuat Xiao terluka. Namun di saat ia akan diserang, bunga bulu perindu yang selalu ia bawa muncul untuk melindunginya. Saat musuh mencoba kembali menyerang Xiao, datanglah Master Krisan yang menjadi dalang dari penyerangan ini. Akan tetapi anehnya ia justru melindungi Xiao. Dan terungkap bahwa ia melakukannya karena Xiao adalah pemilik bunga bulu perindu yang sangat langka. Bunga yang sangat sulit didapatkan karena memiliki kemampuan untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi pemiliknya. Melihat Master Krisan yang mulai bergerak mendekati Xiao, Tang San dan kawan-kawan pun langsung bereaksi untuk melindunginya. Meski sayangnya serangan mereka dapat digagalkan dengan begitu mudahnya. Bahkan dalam sekejap satu persatu dari anak-anak Sri Lanka pun sudah ditodong sebelum Tang San punya kesempatan untuk melepaskan senjata rahasia undangan Dewa Kematian. Sebagai penggemar bunga langka, Master Krisan mengatakan kalau ia sangat terobsesi dengan bunga milik Xiao. Sayangnya saat akan merebut bunga tersebut, bunga itu melepaskan energi yang sangat kuat untuk mencegah Master Krisan mengambilnya. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk menargetkan lawan yang lain dan melarangnya untuk menyentuh Xiao. Dalam sekejap ia langsung bergerak menargetkan Su Ying. Namun tentu saja Dai Mumbai tak tinggal diam. Ketika Dai Mumbai mulai melepaskan skill keempatnya, Master Krisan menyadari kalau Dai Mumbai memancarkan energi dari bunga langka berjenis bunga krisan.
Ia pun kembali melarang si ketua bandit untuk menargetkan Dai Mubai dan menyuruhnya untuk menghabisi yang lain. Diperlihatkan ekspresi Tangsen yang cukup terkejut karena ia baru tahu kalau ternyata di dunia ini ada orang yang juga memiliki pengetahuan soal bunga langka selain dirinya. Setelah Master Krisan memastikan bahwa Mubai benar-benar memakan bunga krisan langka, ia pun menawari Mubai untuk menjadi muridnya, mengingat bunga krisan yang pernah Mubai konsumsi adalah salah satu bunga langka yang menjadi favoritnya. Dai Mubai mempertimbangkan tawaran tersebut sebagai satu-satunya peluang untuk bisa keluar dari situasi yang sangat buruk ini. Ia mengatakan akan bersedia menjadi murid dari Master Krisan dengan syarat semua teman-temannya tidak ada yang boleh dilukai. Master Krisan tidak bisa menyanggupi syarat tersebut karena ini menyangkut keberhasilan dari misinya. Namun ia mencoba bernegosiasi dengan mengatakan kalau ia hanya akan membunuh satu orang saja. Jelas Dai Mubai menolak hal itu, ia mempertegas kalau ada satu saja temannya yang tersakiti maka ia menolak untuk menjadi muridnya. Akan tetapi itu sama sekali tidak bisa mengubah situasi, karena bagaimanapun juga pihak Sri Lanka bukanlah lawan dari Master Krisan. Tangsen kemudian menawarkan dirinya untuk ditukarkan dengan nyawa teman-temannya. Ia tahu bahwa target sebenarnya dari penyerangan ini adalah dirinya, maka dari itu ia rela menyerahkan diri dengan syarat teman-temannya bisa dibebaskan. Sayangnya tekad yang kuat tidak disertai dengan kekuatan yang mumpuni untuk bisa melawan Master Krisan. Hanya dengan satu skill dalam sekejap pergerakan dari anak-anak Sri Lanka pun langsung terkunci. Serangan fatal langsung ia targetkan kepada Tangsen. Masih beruntung Guru Li Warlong sempat melindungi Tangsen meski membuatnya cukup terluka. Sin kemudian beralih memperlihatkan Master Xiao yang telah tiba di kerajaan Balai Roh Pelindung. Ia diperbolehkan masuk setelah menunjukkan plat pemimpin suci yang dulu ia dapat dari ayah Tangsen. Singkat cerita, ia berhasil menemui Bibi Dong, pemimpin suci dari Balai Roh Pelindung. Master Xiao lalu menceritakan bahwa ia memiliki seorang murid berbakat yang memiliki roh pelindung ganda. Namun seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya bahwa dua kekuatan roh pelindung akan saling bertabrakan saat keduanya dimasuki cincin roh. Oleh karena itu tujuan ia datang ke sini adalah ingin menanyakan bagaimana Bibi Dong bisa mengatasi masalah yang ditimbulkan dari kekuatan roh pelindung ganda. Mengingat Bibi Dong ini merupakan pemilih roh pelindung ganda yang sukses mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi Bibi Dong tidak lantas menjawabnya begitu saja. Ia justru mencurigai Master Xiao bahwa muridnya tersebut akan dilatih untuk kelak melawan dirinya. Menanggapi hal itu, Master Xiao berusaha meyakinkan Bibi Dong dan berjanji bahwa ia akan menjamin kalau muridnya tersebut tidak akan bermusuhan dengan Balai Roh Pelindung. Namun Bibi Dong mengatakan kalau percuma saja ia memberitahu Master Xiao sekarang, karena beberapa waktu yang lalu ia telah mengirim asasin terbaiknya untuk menyerang rombongan dari Kekaisaran Tiando. Tentu saja target utamanya adalah murid Master Xiao yang berasal dari Sekte Hao Tian. Sin beralih kembali ke tempat Tangsen. Di saat pihaknya sudah benar-benar terdesak, datanglah pasangan ular naga Mengsu untuk membantu Akademi Sri Lanka. Tidak butuh waktu lama, pertarungan di antara mereka pun pecah. Terlihat kekuatan dari Master Krisan yang memang berada di level yang berbeda. Ia dapat menekan pasangan ular naga Mengsu hanya dengan beberapa teknik roh saja. Masih belum menyerah, pasangan ini melakukan teknik penyatuan roh pelindung untuk menghadapi Master Krisan. Tidak hanya tekanan roh yang mengalami peningkatan berkali-kali lipat, racun ular yang menyebar melalui angin berpastir juga melemahkan tanaman sekitar. Harusnya racun ini juga bisa melemahkan pemilik roh pelindung jenis tanaman seperti Master Krisan. Berlanjut ke pertarungan yang jauh lebih serius pada duel udara. Sayangnya meskipun pasangan ini telah bersatu, kekuatan Master Roh bergelar Doluo memanglah benar-benar kuat. Sampai akhirnya pasangan ular naga Mengsu tak lagi bisa berkutik karena Master Krisan menggunakan cara licik untuk menyandra Meng Yiran.
Tang San lalu meminta agar pasangan ini tidak lagi berkorban untuk berusaha melindunginya, mengingat sebenarnya mereka sama sekali tidak terlibat dalam pertempuran ini. Terlebih lagi situasinya sampai membahayakan cucu kesayangannya. Dengan desakan yang melibatkan keselamatan cucu kesayangannya, dengan terpaksa pasangan ular naga Meng Su pun mundur dari pertempuran. Di benaknya, Tang San sudah mulai berpikir apakah ia akan mati dan perjalanannya akan selesai sampai di sini. Padahal banyak hal yang masih belum ia capai. Akan tetapi keberuntungan masih berpihak kepadanya. Tak lama setelah kepergian dari pasangan ular naga Meng Su, datang lagi Master Roh yang ingin membantu. Ia adalah kakek Dugu. Dengan alasan bahwa Tang San sudah banyak membantunya dan statusnya yang telah bersedia menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka, dengan cara apapun ia akan melindunginya. Sementara itu di Balai Roh Pelindung, Master Xiao sangat terkejut setelah tahu kalau Bibi Dong telah mengirim pembunuh untuk menghabisi Tang San. Kemudian Bibi Dong menjelaskan mengenai informasi yang ia dapat mengenai si Tang San ini, seorang anak berbakat yang berhasil mencapai level 40 di usia muda. Pemilik roh pelindung ganda, keturunan langsung dari sekte Haotian, memiliki tulang roh dan sangat jenius. Dengan potensi yang begitu luar biasa, Bibi Dong mengatakan kalau anak itu tidak berpihak kepada Balai Roh Pelindung, maka akan lebih baik dibunuh saja. Bibi Dong,你不要太过分了。 Kita kembali ke tempat Tang San. Kakek Dugu mengancam Master Krisan kalau sampai ia membunuh Tang San, maka orang di balik Tang San pasti tidak akan tinggal diam. Seperti apa yang pernah dilakukan pada Balai Roh Pelindung pada 20 tahun yang lalu. Namun Master Krisan mengatakan kalau ia tidak takut sedikit pun karena semenjak hari itu kekuatan dirinya dan Balai Roh Pelindung sudah jauh berkembang. Di pikirannya ia justru lebih khawatir jika racun dari kakek Dugu bisa membunuh puluhan Master Roh yang ia bawa. Maka dari itu ia harus bertarung sendirian tanpa melibatkan bawahannya tersebut. Di sisi lain, si ketua bandit merasa kalau dirinya kurang kontribusi dalam misi ini, sehingga agar tidak mengecewakan Balai Roh Pelindung, ia menggunakan sisa kekuatannya untuk menyerang kakek Dugu di saat ia sedang lengah. Namun usahanya tersebut justru sia-sia dan malah nyaris mati oleh racun ular giok. Masih beruntung dari pihak Balai Roh Pelindung datang bala bantuan yang mana ia adalah partner dari Master Krisan, yakni Master Roh bergelar Doluo, pemilik roh pelindung hantu iblis yang bernama Gui Mei. Sebelum dua Master Roh tersebut sempat menyatukan kekuatan roh pelindungnya, kakek Dugu segera melancarkan serangan menggunakan skill ketujuhnya. Sementara itu, Tang San bersama teman-temannya juga tak tinggal diam. Mereka mencoba menggunakan serangan kombinasi untuk berupaya melumpuhkan Master Krisan. Meskipun pada akhirnya usaha tersebut sia-sia karena adanya perbedaan level yang begitu signifikan. Sampai Master Krisan menggunakan skill ketiganya, yaitu tekanan udara ekstrim yang sanggup memadatkan udara, membuat pergerakan anak-anak Sri Lanka terkunci dan kesulitan bernafas. Serangan mematikan pun hendak dilancarkan oleh Master Krisan untuk menghabisi Tang San. Akan tetapi di detik-detik terakhir muncul perwujudan roh pelindung pedang yang melindunginya. Ialah kakek angkat dari Ning Rongrong yang datang bersama ketua sekte Cahaya Kibau, Ning Fengzi. Kedatangan mereka berdua tak lain sebenarnya untuk melindungi putra mahkota kerajaan yang ikut dalam rombongan ini. Mengingat sekte Cahaya Kibau adalah aliansi dari Kekaisaran Tiandou. Ketika sudah terdesak oleh Chen Xing yang memang secara level Master Krisan kalah 2 digit, ia berencana melakukan teknik penyatuan roh pelindung dengan partnernya. Namun sebelum persiapan selesai, serangan Chen Xing yang diperkuat dengan skill Cahaya Kibau dapat menggagalkan proses tersebut. Setelah merasa tidak memiliki peluang lagi untuk bisa menang, dengan terpaksa Master Krisan pun memberikan sinyal kepada seluruh bawahannya untuk segera mundur. Pasca pertempuran tersebut, rombongan bergegas untuk beres-beres agar bisa segera kembali melanjutkan perjalanan. Di sini Ning Fengzi sengaja merahasiakan identitas dari para penyerang.
Tang San yang sudah tahu kalau penyerang itu adalah utusan dari Balai Roh Pelindung pun ia peringatkan untuk tidak membocorkannya kepada yang lain. Karena dikhawatirkan jika semuanya tahu maka Balai Roh Pelindung bisa saja membunuh semua orang, mengingat kekuatan mereka yang sesungguhnya benar-benar tidak terbayangkan. Kemudian kakek Dugu kembali menjelaskan kepada Tang San mengenai apa yang pernah ia bicarakan sebelumnya. Mengenai kelicikan dari Balai Roh Pelindung yang akan membunuh anak-anak berbakat yang tidak bisa pihak mereka manfaatkan. Maka dari itu, Ning Fengxi menyarankan agar Tang San tidak perlu melanjutkan turnamen dan pergi saja ke Sekte Cahaya Kibo bersama Chen Xin. Namun Tang San menolak dan masih bersikukuh untuk melanjutkan turnamen, karena ia tidak ingin membuat teman-temannya kecewa dan semua perjuangannya selama ini menjadi sia-sia. Terlebih lagi ini adalah latihan terpenting bagi Tang San dan ia tidak ingin menyerah. Karena keputusan Tang San yang sudah benar-benar tidak bisa diganggu-gugat, Ning Fengxi pun juga tidak bisa memaksanya dan hanya bisa berjanji untuk berusaha semaksimal mungkin demi menjamin keselamatannya. Sementara itu, saat pembicaraan antara Bibi Dong dan Master Xiao kian memanas, salah seorang prajurit menyela untuk mengabarkan kalau Master Krisan telah gagal menjalankan misinya untuk membunuh Tang San. Suasana kemudian berangsur-angsur mendingin. Namun Bibi Dong tetap tidak mau membantu Master Xiao mengingat dendam antara Balai Roh Pelindung dengan ayah Tang San tidak bisa ia abaikan begitu saja. Sebelum pergi, Master Xiao mengatakan kalau sebenarnya hingga kini ia masih mengingat perasaannya dengan Bibi Dong pada 20 tahun yang lalu. Namun ketika Bibi Dong menurunkan perintah untuk membunuh Tang San, saat itu juga hubungan di antara mereka benar-benar sudah berakhir. Singkat cerita, rombongan Tang San akhirnya telah tiba di kota Balai Roh Pelindung. Kendati demikian, Pak Kepala Akademi Flander berpesan agar tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaannya karena ia mengibaratkan tempat ini sebagai sarang dari harimau. By the way, turnamen babak final akan berlangsung 3 hari lagi. Tang San mengajak teman-temannya untuk lebih mempersiapkan diri agar bisa membuat bangga Master Xiao dan guru-guru yang lain. Keesokan harinya saat sedang berlatih, Xiao melakukan kultivasi dan akhirnya sudah berhasil melewati level 40. Mengingat masih ada waktu 2 hari sebelum dimulainya babak final, Guru Liu Erlang mengajak Xiao untuk berburu siluman roh guna mendapatkan cincin keempatnya, menyusul ketertinggalannya dengan murid-murid yang lain. Waktu berjalan cepat. Pada sore harinya, Guru Liu Erlang telah kembali bersama Xiao yang telah memperoleh cincin roh keempatnya. Guru Liu Erlang menceritakan bahwa saat memasuki hutan, ia berpisah dengan Xiao. Tentu hal itu membuatnya panik berlarian ke sana kemari untuk mencari murid kesayangannya tersebut. Sampai ia bertemu kembali dengan Xiao yang secara mengejutkan telah memperoleh cincin roh keempatnya. Xiao kemudian menambahkan saat sedang berpisah dengan Guru Liu Erlang, ia bertemu dengan seekor siluman roh yang kebetulan sedang terluka. Kebetulan juga jenis siluman itu cocok dengannya sehingga ia bergegas untuk menyerapnya. Tak lama setelah itu Master Xiao yang telah lama pergi akhirnya telah kembali. Ia kemudian menjelaskan mengenai aturan yang diberlakukan pada babak final turnamen. Terdapat 33 tim yang akan bertanding, 3 diantaranya adalah tim yang mendapatkan prioritas masuk ke final tanpa melewati babak penyisihan. Tim yang akan saling bertarung akan dipilih secara acak lewat undian. Adapun jenis pertarungannya adalah pertarungan tim 7 orang seperti babak penyisihan tahap pertama. Sementara untuk rencananya, Master Xiao ingin langsung menurunkan 7 anggota inti tim Akademi Sri Lanka. Sementara 4 sisanya akan menjadi cadangan. Singkat cerita, pada keesokan harinya, babak final dari turnamen Akademi Roh Elit pun dimulai. Semua peserta sudah berkumpul untuk menunggu gilirannya bertarung. Di sana terlihat juga Bibi Dong, sang pemimpin suci Balai Roh Pelindung yang hadir sebagai tuan rumah. Pak Kepala Akademi Flander mendatangi murid-muridnya untuk menyampaikan informasi bahwa di ronde pertama, Akademi Sri Lanka akan kembali berhadapan melawan Akademi Chihuo. Namun dengan alasan yang tidak diketahui, Akademi Chihuo justru mengundurkan diri. Tentunya hal ini terasa sangat aneh mengingat Akademi Chihuo sudah sangat berusaha keras di babak penyisihan kemarin. Terlebih lagi, Wu adalah orang yang sangat berambisi untuk mengalahkan Tang San, tetapi mengapa saat mendapatkan kesempatan justru mundur begitu saja? Menyerahnya Akademi Chihuo otomatis membuat Akademi Sri Lanka langsung masuk ke dalam 15 besar. Di tengah kebingungan mereka, pertarungan di atas arena akan segera dimulai, yang mana tim dari Akademi Chen Feng akan melawan tim dari Akademi Long Kui. Semuanya pun dibuat sangat terkejut ketika melihat tim Akademi Chen Feng memasuki arena dengan anggota campuran dari Akademi Chihuo, yang mana di sana terdapat Wu Shuang, dan 2 penyerang samping. Harusnya dengan adanya pergantian anggota tim termasuk melanggar aturan turnamen. Untuk memastikan hal itu, Flander pergi untuk menanyakan hal ini kepada pihak panitia. Kita kemudian diperlihatkan scene flashback saat Wu memanggil Feng Xiaotian untuk membicarakan bagaimana cara mengalahkan Akademi Sri Lanka.
Menurut Huowu, Tangsen hanya bisa dikalahkan jika kekuatan dari Akademi Chihuo dan Akademi Qianfeng disatukan. Maka dari itu ia akan melobi panitia untuk mengaturnya. Tak lama setelah itu, Flander kembali untuk mengabarkan kalau panitia telah menyetujui pergantian anggota dari tim Akademi Qianfeng. Menurut Flander, mereka menggunakan celah dalam aturan. Meski aturan turnamen menetapkan tidak boleh ada perubahan peserta akademi ketika turnamen sedang berlangsung, namun tidak ada yang melarang jika ada peserta yang ingin berganti akademi. Menurut Flander, Balai Roh Pelindung pastinya sudah menyepakati perjanjian dengan Akademi Qianfeng yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga mereka bisa menggunakan celah dalam aturan. Di atas arena, Suyanto sebagai wasit pertandingan berupaya untuk menghandle acara tersebut. Ia menjelaskan mengenai Akademi Longqi yang memiliki kekuatan tempur lebih merata dengan formasi yang seimbang antara bertahan dan menyerang. Sementara di sisi sebelah, Akademi Qianfeng terlihat lebih agresif dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi pada ronde ini. 比赛开始， 风大哥，速战速决。 第二魂技烈焰燃光，好强！ Berencana menyelesaikan pertarungan dengan cepat, Huowu Suang maju dengan pukulan apinya berhadapan dengan Gara yang salah server. 魂技最香。 躲不开了。胜利是属于我们的。疾风双翼，第一魂技，火星如丝。他这是虚招，标示。好狡猾！第三魂技。 Terlihat sedari awal Akademi Qianfeng memang sudah menguasai jalannya pertempuran sehingga hanya membutuhkan waktu 19 detik saja untuk melumpuhkan tim dari Akademi Longqi. Feng Xiaotian baru hanya menggunakan skill ketiganya. Wu Suang cuma skill kedua, sedangkan Huowu bahkan sama sekali belum mengeluarkan skillnya. Hal ini membuktikan betapa imbanya tim Akademi Qianfeng yang baru ini. Pak Kepala Akademi Flander mengabarkan kalau Akademi Sri Lanka besok akan berhadapan melawan tim dari Akademi Kekaisaran Xingluo, salah satu tim dari 3 tim yang mendapatkan prioritas untuk lolos ke final tanpa melalui babak penyisihan. Su Ying meminta kepada teman-temannya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya besok karena bagi ia dan Dai Mubai ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Keesokan harinya, pertarungan final ronde ketiga antara Akademi Sri Lanka melawan Akademi Xingluo pun dimulai. Ternyata ketua dari Akademi Xingluo adalah kakak dari Dai Mubai yang bernama Dai Weishi. Namun Dai Weishi ini bukanlah contoh kakak yang baik karena memiliki sikap yang sangat angkuh dan selalu menindas Dai Mubai. Mereka berdua ini adalah pangeran dari kerajaan Xingluo. Akan tetapi keluarga di kerajaan mereka menetapkan suatu aturan khusus dalam kompetisi antar pangeran, yang mana pihak yang kalah akan langsung dilenyapkan. Flashback sedikit ke masa lalu saat Dai Weishi menindas Dai Mubai dan nyaris membunuhnya. Kala itu di hadapan sang kakak, Dai Mubai sama sekali tidak berkutik karena usia mereka terpaut 7 tahun. 第二魂技，白虎波。 Beruntung ia masih bisa selamat, kemudian memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Xingluo, berharap suatu saat ia bisa kembali untuk mengalahkan kakaknya tersebut. Sebagai informasi, Su Ying sudah dijodohkan dengan Dai Mubai saat mereka masih sangat muda. Namun saat tahu Dai Mubai kabur dari kerajaan, ia pergi menyusulnya sampai akhirnya ikut mendaftar di Akademi Sri Lanka. Di pihak tim Akademi Xingluo juga terdapat kakak dari Su Ying yang bernama Su Yun. Di masa lalu saat pengejaran Su Ying yang kabur, ia bersama utusan kerajaan pergi untuk mengejar dan menghabisi sang adik. Kala itu perbedaan level yang terlalu jauh membuat Su Ying sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa mengalahkan kakaknya. Meski tutur katanya terlihat lembut, sebenarnya Su Yun sama liciknya dengan Dai Weishi yang berencana untuk melenyapkan adik-adiknya tersebut agar kelak tidak ada yang menghalangi mereka untuk menjadi penguasa tunggal dari kerajaan Xingluo. Setelah cukup perang dingin antara kedua belah pihak, wasit pun memberikan aba-aba tanda segera dimulainya pertarungan babak final ronde ketiga. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang turnamen, tim Sri Lanka maju dengan ke-7 anggota intinya, yang mana sekaligus menjadi penampilan perdana bagi Ning Rongrong. Sementara itu di pihak tim Akademi Xingluo terdapat Dai Weishi yang telah mencapai level 49. Bersama dengan Su Yun, mereka berdua adalah pasangan emas yang juga bisa melakukan teknik penyatuan kekuatan roh pelindung. Beberapa anggota yang lain juga tak bisa dipandang remeh.
Mereka adalah Master Roh terpilih dengan rata-rata level lebih dari 45. 比赛开始。 Langkah pertama, Tangsan mendapatkan buff dari skill supporting Rongrong dan ditambah sosis penambah semangat dari Oishike. Suyun mencoba melakukan first attack dengan skill cakar neraka yang diperkuat dengan 2 tipe support di belakangnya. 三魂技幽冥斩，求保有名，2元素。有了期待回忆在中，不如我们先较量一下。第4魂技，幽冥影分身。 Sementara dengan kekuatan yang identik pula, Daimube memiliki kesempatan untuk kembali berduel dengan kakaknya. Jelas karena adanya perbedaan level yang lumayan, kenapa Daimube yang menjadi pihak yang terdesak. Namun sikap sombong dari Daiwesi bisa Mubei manfaatkan dengan baik. Mubei memodifikasi skill keempatnya, Meteor Harimau, untuk ia gunakan dalam serangan secara acak. Hasil latihannya selama ini untuk menciptakan teknik buatan pun sukses merepotkan sang kakak. 四双魂技， 不错不错，我是小看你了。 Daiwesi kembali bangkit dengan skill ketiganya, yakni Chibaku Tensei yang salah server. Ia mampu mengunci pergerakan dari Daimube kemudian menyegelnya ke dalam penjara planet batu. Suying yang berusaha mengakhiri pertarungan dengan kakaknya agar bisa segera membantu Daimube. Namun ia sendiri juga berada dalam masalah setelah terjebak ke dalam jurus ilusi milik Suyun. Menyaksikan hal itu, Xiao mendekat untuk memastikan keselamatan dari Daimube. Tentu saja Daiwesi tak tinggal diam. Ia segera merapalkan skill keempatnya untuk menghancurkan Chibaku Tensei sebelum Mubei sempat keluar. Demi memberikan waktu kepada Daimube, Xiao berduel by one melawan Daiwesi. Sayangnya Xiao tidak sanggup mengimbangi kekuatan dari Daiwesi karena meski ia cepat, serangannya tidak memiliki damage yang cukup kuat. Namun berkat Xiao yang telah mengulur waktu, Mubei berhasil meloloskan diri dari Chibaku Tensei. Daiwesi yang bergegas menyerang dengan skill keempatnya berhasil ditahan oleh Xiao dengan skill barunya, yakni pelindung cahaya emas. Teknik yang menciptakan zirak seluruh tubuh yang sangat kuat meski berdurasi sangat singkat. Teknik ini lalu dikombinasikan dengan kekuatan Daimube menghasilkan teknik baru yang mereka sebut Tornado Cahaya Emas. 风行钢钻。 Sementara itu, tanpa disangka-sangka Suying juga telah berhasil membalikan keadaan melawan kakaknya. Sadar bahwa mereka telah meremehkan kekuatan dari Akademi Sri Lanka, Daiwesi pun segera mengubah taktiknya yang kini melibatkan seluruh anggota timnya. Dan dari sinilah Tangsan mulai beraksi. Ia melepaskan skill keempat kandang rumput biru perak yang telah ia modifikasi untuk mengacak-ngacak formasi dari tim Akademi Sing Luo. Sama sekali tidak ada yang menyangka kalau rumput biru perak saja bisa sekuat ini. Saat pihaknya sudah semakin terdesak, salah seorang tim dari Akademi Sing Luo menggunakan skill cermin pelarian untuk membawa Daiwesi keluar dari perangkap Tangsan. Skill ini memungkinkan penggunanya untuk membengkokkan ruang dan waktu dalam sebuah radius, membuka gerbang dimensi untuk menghilang dan muncul kembali di tempat yang sudah ditandai sebelumnya. Namun hanya Daiwesi yang sempat ia selamatkan, sementara beberapa sisanya masih kesulitan untuk meloloskan diri. Hal ini karena rumput biru perak milik Tangsan memiliki efek mengekang pergerakan musuh saat Tangsan mengalirinya dengan kekuatan roh. 胖子，原计划，凤翼天翔。第二魂技，浴火凤凰，更强烈的统御目眩。第四魂技，凤凰啸天机。求保有名，一月力。该我了。白虎流星雨，我们再乱击。 Ketika Mang Hojun akan menjatuhkan para anggota tim Akademi Sing Luo yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba Daiwesi muncul dari belakang melalui cermin dimensi dan langsung menyerang Mang Hojun. Pukulannya tersebut ternyata bukanlah kekuatan fisik, melainkan skill Daiwesi yang memiliki efek serangan psikis yang membuat Mang Hojun langsung tidak sadarkan diri. Dalam sekejap beberapa cermin dimensi mengepung tim Sri Lanka dengan pergerakan acak yang sangat sulit untuk diperkirakan. Menggunakan kemampuan mata iblis ungunya, Tangsan secara akurat dapat memprediksi dari mana arah gerakan dari Daiwesi. Namun ia terlambat karena ternyata musuh menargetkan para tipe support. 先干掉2个辅助位， 小心！ Meski seperti serangan fisik, serangan Daiwesi sebenarnya merupakan serangan psikis yang aktif melalui sentuhan. Begitu terkena serangannya, Oishike pun langsung dibuat jatuh pingsan.
Target selanjutnya adalah Tangsan. Namun seperti yang kita tahu, tak ada satupun serangan psikis yang sanggup melawan mata iblis ungu miliknya. Ketika Dai Weishi dengan percaya diri mengarahkan serangannya ke arah Tangsan, serangannya tersebut dapat dengan mudah Tangsan patahkan. Untuk mengalahkan Dai Weishi, Mu Bei bersama Su Ying meminta kepada Tangsan agar mereka berdua lah yang akan menyelesaikannya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Dai Weishi segera melakukan teknik penyatuan kekuatan roh pelindung dengan Su Yun. Secepat kilat mereka langsung menyerang Dai Mu Bei. Namun target mereka sebenarnya adalah Tangsan. Kesempatan itu dimanfaatkan Mu Bei untuk melakukan teknik penyatuan roh juga. Diperkuat oleh skill Ning Rongrong, ia berhasil menghalau Dai Weishi sebelum sempat menyerang Tangsan. Dai Weishi bersama Su Yun berhasil unggul dalam duel antara teknik penyatuan roh tersebut karena jelas mereka memiliki beberapa level yang lebih tinggi. Akibatnya harimau putih neraka milik Mu Bei terlihat terluka parah dan nyaris tidak lagi bisa melakukan perlawanan. Akan tetapi berkat tekadnya yang begitu kuat serta hubungannya dengan Su Ying yang juga semakin erat, wujud dari gabungan kekuatan roh mereka mengalami mutasi. Tidak hanya mampu meregenerasi luka-luka yang diterima, wujud itu kembali bangkit dengan sepasang sayap yang muncul di punggungnya setelah mendapatkan tekanan dari musuh. Keadaan pun seketika berbalik. Kekuatan dari penyatuan roh Dai Weishi nampak mulai kesulitan untuk mengimbangi penyatuan roh milik Dai Mu Bei yang telah mengalami mutasi. Kecepatan dari terjangan harimau putih neraka ditambah keunggulan dari sayapnya membuat kemenangan kini telah berpihak kepada Dai Mu Bei. Dai Weishi telah sepenuhnya ditekan hingga kekuatan dari penyatuan rohnya memudar. Namun Mu Bei dan Su Ying masih menunjukkan belas kasihannya dengan menghentikan serangan terakhir yang mungkin bisa membuat lawannya mengalami kecacatan. Sayangnya kebaikan itu justru dipandang Su Yun sebagai bentuk penghinaan sehingga dengan sedikit sisa tenaganya ia langsung menyerang adiknya tersebut dan berhasil membunuhnya. Sampai pada akhirnya pihak Akademi Xing Luo mengaku kalah setelah ketua dan wakil ketuanya dihajar habis-habisan oleh Xiao Wu. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan dari tim Akademi Sri Lanka.